Baik, selamat malam semuanya. Malam ini kita akan mengadakan presentasi kita dalam mata kuliah Manajemen Fraud yang berjudul Membangun Efektivitas Whistleblowing System. Sebelum kami memulai presentasi kami, izinkan kami memperkenalkan anggota tim kelompok kami yang terdiri dari yang pertama Saldan Rizkiano sebagai pemateri pertama, kemudian Samuel P. Siregar sebagai pemateri kedua, dan yang terakhir Rizky Isdar sebagai pemateri yang ketiga. Untuk menghemat waktu, kita langsung masuk saja ke dalam materi yang pertama, yaitu definisi whistleblowing yang akan dibawakan oleh teman kita, Saldan. Kepada Saldan kami persilakan. Baiklah, saya membacakan tentang definisi whistleblowing. Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance tahun 2008, mendefinisikan whistleblowing atau pelaporan pelanggaran sebagai pengungkapan perbuatan melawan hukum, tindakan melanggar etika, atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi. Menurutnya dan Micheli 2017, mendefinisikan whistleblowing sebagai pengungkapan yang dilakukan oleh karyawan atau mantan karyawan organisasi atas suatu praktik ilegal, tidak bermoral, atau tanpa legitimasi hukum di bawah kendali pimpinan mereka kepada individu atau organisasi yang dapat menimbulkan efek tindakan perbaikan. Menurut Santoro 2013, merupakan tindakan pengungkapan publik yang dilakukan oleh agen yang memiliki akses istimewa kepada akses informasi rahasia, baik dari organisasi swasta atau publik, mengenai kesalahan saat ini atau masa lalu, atau penyalahgunaan kekuasaan negara yang berpotensi merugikan kepentingan publik. Menurut Septianti 2017, merupakan salah satu mekanisme untuk menilai akuntabilitas organisasi publik maupun privat. Definisi whistleblower menurut Stephen K. Wells tahun 2018, whistleblower adalah individu yang secara sukarela memberikan informasi tentang kecurangan atau pelanggaran hukum yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja kepada pihak yang berwenang atau entitas yang berwenang untuk menindaklanjuti masalah tersebut. Tujuan dari whistleblower yaitu adalah mencegah kekurangan dan korupsi. Whistleblowing membantu mencegah praktik-praktik yang tidak etis atau ilegal di dalam organisasi. Yang kedua, melindungi kepentingan publik dan keberlangsungan organisasi. Dengan melaporkan pelanggaran, whistleblower dapat melindungi kepentingan publik dan membantu organisasi menjaga reputasi dan keberlangsungannya. Menangani permasalahan pelaporan pelanggaran secara internal. Memberikan solusi dan penyelesaian atas pelaporan pelanggaran terkait identitas dan substansi pelanggaran. Prinsip-prinsip dari whistleblowing itu ada 5, yaitu kerahasiaan, kemudahan, fokus pada substansi, perlindungan, dan independen. 1. Kerahasiaan. Yang dimaksud dengan kerahasiaan adalah pegawai yang baik terlibat langsung maupun tidak langsung dengan penanganan pengaduan wajib menjaga kerahasiaan identitas pelapor, informasi pengaduan, isi pengaduan, laporan investigatif, dan laporan penanganan pengaduan. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yang pertama, Samuel. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada teman kita Saldan. Selanjutnya pemateri yang kedua akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu yang kedua kemudahan. Apa yang dimaksud dengan kemudahan? Nah, yang dimaksud dengan kemudahan di sini adalah mekanisme pengelolaan harus dirancang untuk memberikan kemudahan bagi pegawai dan pihak eksternal dalam menyampaikan pengaduan, serta memudahkan pejabat penerima pengaduan dalam menangani pengaduan dan pemberian layanan yang baik kepada pelapor. Selanjutnya yang ketiga adalah fokus pada substansi. Yang dimaksud dengan fokus pada substansi adalah mengacu pada penekanan pada inti dari laporan whistleblower, di mana whistleblower adalah orang yang melaporkan suatu kejadian yang terjadi dalam perusahaan. Sedangkan kegiatannya disebut whistleblowing, yaitu informasi yang berkaitan dengan pelanggaran, kecurangan, atau ketidakpatuhan yang signifikan. Dan yang keempat adalah perlindungan. Yang dimaksud dengan perlindungan adalah pelapor berhak atas perlindungan dan rasa aman, baik keamanan pribadi maupun keluarga, serta bebas dari ancaman dan pembalasan yang berkenaan dengan pelaporan yang akan sedang atau telah diberikannya.
Nah, maksudnya di sini adalah di mana whistleblower atau orang yang melaporkan mendapatkan jaminan perlindungan dari entitas atau dari perusahaan dia bekerja agar mendapatkan rasa aman atas pribadinya sendiri dan juga keluarganya. Mengapa hal ini penting? Karena seandainya saja jika pelapor tidak dilindungi oleh entitas, maka kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan akan terjadi kepada pelapor. Misalnya, orang yang dilapor merencanakan perbuatan-perbuatan jahat yang dapat membahayakan si pelapor ini atau yang disebut dengan whistleblower ini. Baik, selanjutnya yang kelima adalah independen. Nah, kita tahu sendiri apa makna dari kata independen. Independen artinya berdiri sendiri dan tanpa dipengaruhi oleh pihak manapun. Nah, dalam konteks ini, yang dimaksud dengan independen adalah penanganan atau pengaduan, pejabat yang terlibat dalam penanganan pengaduan bertindak profesional dan bebas dari pengaruh pihak manapun. Artinya, orang yang dilaporkan oleh si whistleblower tadi tidak boleh ada pihak lain yang ikut campur dalam proses penanganannya. Mengapa hal ini penting? Karena hal ini bertujuan untuk mengurangi campur tangan pengaruh kekuasaan-kekuasaan dari pihak eksternal yang dapat membahayakan si whistleblower ini dan dapat menyelamatkan si pelaku ini. Oleh karena itulah keindependenan sangat penting dalam proses kejahatan tersebut. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas whistleblowing tersebut berjalan dengan efektif. Yang pertama adalah kebijakan internal. Apa itu kebijakan internalnya? Kebijakan internal yang dimaksud adalah kebijakan yang jelas dan terdokumentasi tentang whistleblowing. Dapat memberikan panduan bagi karyawan tentang prosedur yang harus diikuti ketika melaporkan pelanggaran. Kemudian ada budaya organisasi. Nah, budaya organisasi ini sangat penting dalam mendukung keterbukaan dan integritas. Dan juga dukungan terhadap whistleblower dapat meningkatkan efektivitas whistleblowing. Maksudnya di sini adalah ketika budaya organisasi mendukung yang namanya sifat integritas dan keterbukaan, maka kemungkinan besar akan jalan dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah perlindungan hukum bagi whistleblower atau perlindungan hukum bagi orang yang melaporkan. Undang-undang atau kebijakan yang melindungi whistleblower dari pembalasan atau penyalahgunaan dapat mendorong individu untuk melaporkan pelanggaran dengan lebih percaya diri. Artinya si whistleblower-nya mendapatkan jaminan hukum sehingga dia tidak takut untuk melaporkan kejahatan yang dilakukan oleh si penjahat tersebut. Kan bisa jadi si penjahat tersebut berencana buruk kepada si whistleblower ini kan, karena dia ikut campur dalam urusannya. Kemudian insentif untuk melaporkan pelanggaran. Nah, di mana kita tahu kalau istilahnya suatu kegiatan yang diberikan insentif tersebut sangat menarik bagi semua orang ya kan. Namanya insentif adalah suatu upah atau suatu penghargaan. Nah, begitu juga dalam konteks ini, memberikan insentif seperti perlindungan atau penghargaan kepada whistleblower dapat meningkatkan motivasi untuk melaporkan pelanggaran. Jadi istilahnya orang yang melihat kejadian-kejadian pelanggaran di perusahaan itu lebih termotivasi untuk melaporkan si pelaku tersebut. Oke, kemudian langkah-langkah membangun efektivitas whistleblowing system. Yaitu ada 5 langkah dalam membangun whistleblowing system. Yang pertama memiliki kebijakan whistleblowing. Yang kedua pelatihan karyawan. Yang ketiga membangun kanal pelaporan. Yang keempat penanganan laporan. Dan yang kelima evaluasi dan perbaikan. Nah, yang pertama di sini adalah memiliki kebijakan whistleblowing. Mengapa kebijakan whistleblowing itu penting? Yang pertama, kebijakan whistleblowing adalah fondasi dari sistem yang efektif. Ini memberikan panduan yang jelas kepada karyawan tentang cara melaporkan pelanggaran, apa yang dianggap sebagai pelanggaran, dan mekanisme perlindungan yang tersedia bagi pelapor. Tanpa kebijakan yang jelas, karyawan mungkin ragu-ragu untuk melaporkan pelanggaran karena takut akan konsekuensinya atau karena mereka tidak tahu bagaimana melapor dengan aman. Kemudian apa itu isi kebijakan whistleblowing? Yang pertama adalah kebijakan whistleblowing harus mencakup definisi whistleblowing tersebut. Contoh pelanggaran yang dapat dilaporkan, cara melaporkan, prosedur penanganan laporan, serta perlindungan dan konsekuensi bagi pelapor dan pelaku pelanggaran. Yang kedua, kebijakan harus ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami dan tidak ambigu agar dapat diakses oleh semua karyawan. Baik, kemudian materi selanjutnya akan dibawakan oleh pemateri ketiga, oleh teman kita Rizky Isder. Kepada Rizky kami persilahkan.
melanjutkan materi yang tadi langkah-langkah membangun efektivitas. Yang kedua, pelatihan karyawan. Mengapa pelatihan karyawan penting? Yang pertama, pelatihan karyawan adalah langkah kunci dalam memastikan pemahaman yang tentang pentingnya whistleblowing dan prosedur yang terkait. Yang kedua, tanpa pelatihan yang memadai, karyawan mungkin tidak menyadari pentingnya melapor pelanggaran atau tidak tahu bagaimana melapor dengan benar. Tujuan pelatihan karyawan. Yang pertama, pelatihan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran karyawan tentang pentingnya whistleblowing dalam menjaga integritas dan kepatuhan perusahaan. Yang kedua, selain itu, pelatihan juga bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang proses laporan yang cepat dan langkah-langkah yang harus diambil dalam situasi tersebut. Yang ketiga, membangun kanal pelaporan. Pentingnya membangun kanal pelaporan. Yang pertama, kanal pelaporan adalah sarana komunikasi yang penting bagi karyawan untuk melaporkan pelanggaran atau perilaku tidak etis tanpa takut akan pembalasan. Yang kedua, dengan memiliki kanal pelaporan yang aman dan terjamin kerahasiaannya, perusahaan dapat mendorong karyawan untuk berbicara tentang masalah yang mereka hadapi. Karakteristik kanal pelaporan yang efektif. Pertama, kanal pelaporan harus mudah diakses oleh semua karyawan, termasuk tingkat manajemen atas. Yang kedua, kanal tersebut juga harus menyediakan jaminan tentang kerahasiaan dan perlindungan bagi pelapor. Yang ketiga, selain itu, kanal pelaporan harus dapat menangani laporan dengan cepat dan adil. Yang keempat, penanganan laporan. Proses penanganan laporan. Yang pertama, proses penanganan laporan adalah tahap di mana laporan pelanggaran atau perilaku tidak etis diterima, diselidiki, dan ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang di perusahaan. Responsif dan cepat. 1. Proses penanganan laporan harus responsif dan cepat. Setiap laporan harus ditanggapi dengan segera setelah diterima, sehingga pelaporan merasa bahwa masalahnya dianggap penting dan akan ditindaklanjuti. Pengumpulan informasi. Yang pertama, setelah menerima laporan, pihak yang berwenang harus mengumpulkan informasi yang relevan dan memadai tentang masalah yang dilaporkan. Ini termasuk wawancara dengan pelapor, pemeriksaan dokumen atau kontak dengan pihak terkait. Penyelidikan mendalam. Yang pertama, penanganan laporan memerlukan penyelidikan yang mendalam untuk mengumpulkan bukti dan informasi yang diperlukan untuk mengevaluasi kebenaran laporan dan memutuskan tindakan yang tepat. Pertama, keamanan dan kerahasiaan. Selama proses penanganan laporan, keamanan dan kerahasiaan informasi harus dijaga dengan sangat ketat. Hal ini termasuk melindungi identitas pelapor dan informasi sensitif lainnya. Yang kelima, evaluasi dan perbaikan. Pentingnya evaluasi dan perbaikan. Yang pertama, evaluasi dan perbaikan adalah langkah penting dalam memastikan bahwa sistem whistleblowing terus berfungsi secara optimal dan dapat menangani perubahan lingkungan internal maupun eksternal. Tujuan evaluasi. Tujuan utama dari evaluasi adalah untuk mengukur keberhasilan sistem whistleblowing dalam memenuhi tujuannya. Yang kedua, evaluasi juga membantu mengidentifikasi kelemahan dan area yang perlu diperbaiki dalam sistem. Metode evaluasi. Yang pertama, evaluasi dapat dilakukan melalui berbagai metode, termasuk kepuasan karyawan, analisis data laporan, dan tinjauan ulang kebijakan dan prosedur. Yang kedua, metode yang dipilih harus sesuai dengan sifat dan skala operasi perusahaan serta memungkinkan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan bermanfaat. Analisis data pelaporan.
Yang pertama, data pelaporan seperti jumlah laporan, jenis pelanggaran yang dilakukan, waktu penyelesaian, dan respon yang diberikan dapat memberikan wawasan berharga tentang kinerja sistem whistleblowing. Yang kedua, analisis data dapat membantu mengidentifikasi tren, pola, atau area risiko potensial yang perlu ditangani. Kesimpulan yang dapat kami ambil, whistleblowing system atau WBS adalah mekanisme yang memungkinkan karyawan atau pihak eksternal untuk melaporkan pandangan pelanggaran etika atau hukum di tempat kerja. Whistleblower protection (WBP) adalah perlindungan yang diberikan kepada pelapor atau whistleblower dari pembalasan atau diskriminasi sebagai hasil dari laporan yang mereka lakukan. Whistleblower memiliki peran yang krusial dalam menangkapkan pelanggaran, mencegah kerugian finansial dan reputasi bagi perusahaan, serta membangun integritas dan kejayaan dalam organisasi. Yang terakhir, langkah-langkah penting dalam membangun sistem whistleblowing yang efektif meliputi, yang pertama, membuat kebijakan kunci. Yang kedua, melakukan pelatihan karyawan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang whistleblowing. Yang ketiga, membangun kanal pelaporan yang mudah diakses, aman, dan dijamin kerahasiaannya. Yang keempat, memastikan proses penanganan laporan responsif, cepat, dan adil. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi berskala untuk mengidentifikasi perbaikan yang diperlukan dan memastikan keberlanjutan sistem. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri ketiga. Sekianlah hasil presentasi kami dari kelompok 8. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya selaku moderator Samuel Siregar dan teman-teman saya Rizky dan Saldan mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sekian dan terima kasih.